Hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang sudah sampai di Kejadian pasal 45. Kemarin kita sudah selesai pasal 44 ya, berapa waktu yang lalu, bagaimana tentang Yusuf menyembunyikan pialanya di dalam tas, di dalam karungnya Benyamin. Ya, sehingga Benyamin harus tinggal, siapapun yang ya kedapatan membawa piala itu dia harus tinggal. Tetapi kita sudah membaca kemarin Yehuda ya membela Benyamin. Ya, karena Yehuda merasa bahwa kasihan Yakub kalau sampai Benyamin tidak pulang, maka Yakub sudah berkata, "Ya, kalau anak ini mati, maka aku pun juga akan mati," kata Yakub kemarin. Ya, lalu akhirnya dia berkata ya bahwa dia akan menggantikan posisinya Benyamin. Padahal kita tahu bersama Yusuf sengaja menaruh itu di dalam karungnya Benyamin supaya Benyamin tinggal bersama dia, karena dia tahu Benyamin itu adalah adik sedara dan sekandungnya, saudara ya. Lalu apa yang terjadi? Kita akan baca sekarang Kejadian pasal 45. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang pertama, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu ya berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi saudara ya, ada pegawai-pegawainya di situ, ada beberapa orang Mesir di situ. Ketika ketangkep bahwa Benyamin lah yang sudah mencuri pialanya, lalu Yehuda membela adiknya Benyamin. Jadi di situ banyak orang. Lalu Yusuf sudah tidak tahan ingin memberitahukan dirinya dan mengakui semuanya di depan saudaranya. Dia menyuruh orang-orang lain itu keluar ya. Dan hanya Yusuf yang tinggal di situ, saudara, supaya dia bisa bebas memperkenalkan dirinya kepada mereka. Lalu saya dikatakan, saudara, ya Yusuf akhirnya ya tidak tahan lagi. Dia berseru, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang kedua, setelah itu menangislah ia sekeras-keras, keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Ya, jadi Yusuf tidak sanggup lagi menahan ya kesedihannya, bagaimana selama ini dia menahan untuk bicara kepada mereka bahwa dia adalah keluarganya, dia adalah saudaranya. Ya, lalu Yusuf menangis sekeras-kerasnya sehingga kedengaran kepada semua orang Mesir, bahkan seisi istana Fir'aun mendengar tangisan Yusuf, saudara ya. Ayat yang ketiga, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu Yusuf menyatakan bahwa dialah Yusuf. Lalu dia bertanya, "Apakah Bapak masih hidup ya? Apakah ayah kita masih hidup?" Keluarganya, saudara-saudaranya menjadi takut, saudara, karena mereka tahu mereka dulu yang akan membunuh Yusuf. Ayat 4, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara kehidupan, ya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Jadi Yusuf berkata, perhatikan ayat yang kelima, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ya, saudara, kita melihat di sini ya, saudara-saudaranya tentu takut ketika Yusuf mengatakan bahwa dialah Yusuf ya yang sudah mereka jual dulu. Lalu keluarganya, saudara-saudaranya menjadi takut dan mungkin ada penyesalan di hati mereka. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut ya." Dengan luar biasa Yusuf berkata begini ya, "Jangan kamu takut dan jangan kamu menyesal karena kamu sudah menjual aku." Sebab dia berkata di sana, ya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, ketika kita ini percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa
hidup kita dalam tangan Tuhan, maka kita juga harus percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Ya, Yusuf tidak lagi menuduh saudara-saudaranya jahat. Kenapa mereka menjual aku, atau Yusuf ingin membalas dendam? Tidak. Kita harus percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita, sekalipun itu buruk kelihatannya, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Yusuf berkata kepada saudaranya, "Kamu jangan menyesal karena kamu sudah menjual aku, karena Allah lah yang ingin aku ada di Mesir untuk memelihara kehidupan kamu." Ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, maka tidak perlu ada amarah di hidup kita akan apa yang terjadi di hidup kita. Memang mungkin berat. Yusuf mau dibunuh, dia dijual, tapi itulah yang kata firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk bisa memelihara kehidupan keluarganya lah Yusuf harus dibuang ke Mesir. Dan Yusuf mengerti akan hal itu sehingga dia tidak menyerahkan saudara-saudaranya, saudara. Jadi meskipun kita melihat kakak-kakak Yusuf pernah hendak melenyapkan Yusuf, namun Allah bahkan memakai perbuatan jahat mereka untuk menggenapi rencana tertingginya. Dia mengirim Yusuf terlebih dahulu ke Mesir untuk memelihara kehidupan mereka dan menyelamatkan bangsa mereka, saudara, juga bangsa Mesir, dan menyiapkan jalan untuk memulai bangsa Israel. Allah itu berdaulat dan rencana-rencananya tidak ditentukan oleh perbuatan manusia. Ketika orang lain bermaksud jahat terhadap kita, ingatlah bahwa mereka hanyalah alat yang dipakai Tuhan, saudara. Sebagaimana yang dikatakan Yusuf kepada kakaknya, "Engkau merencanakan yang jahat kepadaku, namun Allah merencanakannya untuk kebaikan. Dia menempatkan aku pada posisi ini sehingga aku dapat menyelamatkan kehidupan banyak orang." Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu sanggup memakai segala perkara. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaanmu atau orang-orang yang kelihatannya berbuat jahat. Tapi kalau kita berada di dalam tracknya Tuhan, kita juga harus percaya bahwa mereka-mereka yang berbuat jahat kepada kita itu adalah alat Tuhan untuk menggenapi rencananya. Mungkin kita pernah dibuang, kita pernah ditendang, kita pernah disia-siakan, pekerjaan kita tidak dihormati, dan semualah yang kita pernah alami. Percayalah bahwa orang-orang itu yang dulu pernah berbuat jahat kepada kita, justru mereka dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu sedih, tidak perlu berkecil hati, apalagi dendam. Yusuf berkata pada mereka, "Jangan bersusah hati, jangan menyesali." Ayat yang ke-6, "Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai." Ayat 7, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Ayat 8, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Perhatikan, bukanlah kamu yang sudah membuang aku atau menjual aku, tetapi Tuhanlah yang bekerja dalam segala sesuatu. Dia berkata, "Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ayat yang ke-9, "Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu." Yusuf menyuruh mereka untuk memanggil bapaknya, yaitu Yakub, datang ke Mesir, saudara. Ayat 10, "Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu." Ayat yang ke-11, "Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau." Ayat 12, "Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Ayat 15, "Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia." Saudara, tidak ada kepahitan, tidak ada amarah dalam hati Yusuf.
Yang ada hanyalah dia mengucap syukur. Bahkan perbuatan jahat saudaranya itu telah dipakai Tuhan untuk bisa mengirim Yusuf mendapatkan kedudukan dan menyelamatkan banyak orang. Kita percaya banget kalau kita mengerti rencana Tuhan, maka tidak akan ada kepahitan di hati. Tidak akan ada amarah apapun yang orang lakukan terhadap kita. Biar saja ya, itu adalah bagian Tuhan untuk menyempurnakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, Yusuf memeluk saudara-saudaranya dengan kasih mesra. Ya, dan ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar ayat 16 bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal ini diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya oleh Fir'aun. Ya, dan pegawai-pegawainya mereka menerima baik. Ayat 17, lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Ya, bahkan Raja Fir'aun menyuruh untuk Yusuf ya segera menyuruh keluarganya datang, bahkan akan diberikan yang terbaik. Rajalah yang menanggung hidup mereka. 19 selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. 20 janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Ya, disuruh cepat datang, tidak usah bawa barang apa-apa, kata raja. Yang penting cepat datang ya. Ayo cepat datang, kata Raja Fir'aun, ya supaya kamu dapat ya memperoleh segala yang baik. Tidak usah membawa barang, ya karena semua yang ada di tanah Mesir ini akan menjadi milikmu, ya kata Fir'aun, saudara. Ayat 20, janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. 21 demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya juga 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkan 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya beserta dengan berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. 25 demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saudara, kita melihat di sini, saudara, ya akhirnya Yakub ya tadinya yang tidak percaya bahwa Yusuf masih hidup, dia mendapatkan bukti-bukti, baru dia percaya bahwa Yusuf masih hidup. Ya, kita melihat di sini, saudara, ya inilah awal mula bangsa Israel datang ke Mesir. Sehingga kita akan melihat lalu pada sejarah bangsa Israel, akhirnya nanti mereka menjadi bangsa yang besar di Mesir, ya diberkati Tuhan, lalu akhirnya justru Fir'aun iri kepada mereka, akhirnya mereka dijadikan budak. Itu nanti kisahnya. Lalu bagaimana mereka lari keluar tuh di bawah Tuhan, keluar dari perbudakan di Mesir, sehingga nanti mereka menyeberang laut ya di bawah pimpinan Musa, dan kita akan melihat bagaimana Fir'aun mengejar mereka untuk membunuh mereka. Tetapi sejarahnya itu adalah ya ini, bangsa Israel pertama datang ke Mesir itu karena Yusuf yang membawa mereka, tapi semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Kita akan melanjutkan besok ya, dan kita sudah selesai dengan Kejadian 45. Kita percaya saudara kita mendapat banyak pelajaran malam hari ini. Ya, dan kita semakin lebih lagi
mau mengetahui. Ingat, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak dibatasi oleh niat-niat jahat orang kepada kita. Mau sehebat apapun orang berusaha menjegal, menghalangi, kalau kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, maka semuanya akan digenapi Tuhan. Bahkan orang-orang yang berbuat jahat pada kita pun dipakai Tuhan, saudara. Untuk apa? Untuk membawa rencana Tuhan dalam hidup kita itu digenapi Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sama-sama akan terus datang kepada Tuhan, mengerti rencananya. Terima kasih buat kesetiaan saudara juga, terus setia ikut mesbah doa di tengah libur juga lebaran hari-hari ini. Tapi saudara masuk terus mencari Tuhan. Mari kita mau tutup di dalam doa, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kami belajar hari ini bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Justru ketika kami tahu rencana Tuhan dalam hidup kami, maka kami juga tidak ada kepahitan. Karena kami tahu semua, bahkan apapun yang orang lakukan kepada kami, orang berbuat jahat, orang berbuat ini, semua itu diizinkan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Bentuk kami, bawa kami untuk senantiasa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Tuhan berkati saudara.